Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu apa. Kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan Habib Ihsan Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gesturnya kayak gitu terserah kayak nggak apa-apa. Pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah, Pleret, Bantul, Yogyakarta, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret, mengaku memakai anting sebagai bentuk keindahan karena Allah senang suka yang indah. Ia mengaku memakai anting mau keperluan syuting bersama grup band di Taman Budaya. Kalau tidak syuting, ia tidak pakai. Saya itu nggak pakai anting juga nggak selalu. Ini kan kebetulan mau typing ya, mau itu keperluan perform untuk musik ropa band gitu. Ini sedang di Taman Budaya itu. Kalau nggak typing atau nggak syuting ya saya biasanya nggak pakai. Anting untuk konteks sekarang di Yogyakarta bukan pertanda perempuan, tapi ekspresi keindahan. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Anting itu untuk zaman sekarang, untuk konteks waktu sekarang di Indonesia, di Jogja khususnya, itu bukan lagi penanda perempuan, tapi lebih kepada ekspresi keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka yang indah. Gus Fuad mengaku memakai anting disesuaikan waktu dan tempatnya. Keindahan relatif sesuai kondisi dan tempat. Kalau tahlilan pakai anting ya tidak pas. Kalau pentas ya pantas. Tergantung niat. Niatnya untuk memuji Sang Maha Esa. Tapi pada intinya itu kan keindahan itu juga relatif, juga tergantung situasi dan kondisi, waktu dan tempat itu. Kalau misalnya sedang tahlilan pakai anting ya nggak pas kan itu. Kalau lagi pentas pakai anting ya pas kan itu. Gus Fuad mengatakan jika memakai anting dianggap haram sesuai hukum Islam, ia tinggal membaca istighfar. Kalau haram tinggal istighfar dan selesai. Kalau murtad baca syahadat selesai. Namun ada beberapa ulama yang menghukumi laki-laki memakai anting adalah hukumnya haram dan dilarang. Hal itu didasari karena anting merupakan perhiasan yang umum digunakan perempuan. Penggunaan anting oleh laki-laki harus dihindari agar tidak menyerupai perempuan. Batas penyerupaan laki dan perempuan maupun sebaliknya dijelaskan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin yang berbunyi, haram apabila salah satu dari lelaki atau perempuan berhias memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya, atau pakaian yang jamak digunakan pada tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut. Anting sendiri merupakan ciri khas dan bahkan biasa menjadi identitas perempuan. Karena itulah diharamkan bagi laki-laki. Laki-laki pakai anting itu dari Kama Sutra India. Ada satu urat di telinga. Bagi perempuan, kalau urat itu dilobangi, maka dia akan mengurangi libido seksual. Bagi laki-laki, kalau dia pakai, maka akan meningkatkan seksual menurut India. Maka mereka yang pakai anting, laki-laki India pakai anting. Sedangkan dalam Islam, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan yang pakai anting. Untuk diketahui, publik dihebohkan dengan adanya aksi penyerangan terhadap Gus Fuad Pleret. Hal ini karena statement dalam sebuah video yang disampaikan oleh Gus Fuad. Di dalam video berdurasi 8 menit 12 detik, Gus Fuad menyampaikan perspektifnya terkait dengan memilih guru yang benar untuk belajar agama, serta memberikan pemahaman bahwa orang-orang yang memiliki garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad bukan serta-merta menjadi orang yang otomatis menjadi ulama dan harus dijadikan sebagai panutan. Siapa sih sebenarnya keluarga Rasulullah, ahli baitnya Rasulullah? Itu adalah orang-orang yang suci. Kalau kelakuannya kayak gak karu-karuan kayak Abu Jahal, ya itu tidak termasuk keluarga Rasulullah meskipun membawa darah Rasulullah. Kalau akhlaknya kurang ajar, menindas, ya itu bukan ahlul bait. Dan di dalam banyak kitab pun juga diterangkan mengenai membaca salat wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa sih sebenarnya Ali Sayyidina Muhammad SAW itu? Adalah orang-orang yang berakhlak seperti Rasulullah. Entah membawa darah Rasulullah, entah tidak. Pertama-tama, Gus Fuad memberikan penjelasan bahwa memilih guru yang benar adalah kunci keselamatan seorang muslim.
Lalu ia memberikan contoh kepada masyarakat di Kalimantan Tengah agar lebih mengedepankan belajar ilmu agama kepada lembaga pendidikan yang menjadi warisan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani alias Guru Sekumpul atau keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Orang Kalsel wajib belajarnya kepada ulama-ulama duriyahnya Syekh Arsyad Al-Banjari atau santri-santrinya Guru Sekumpul. Itu kalau mau aman, dan sudah terbukti berabad-abad. Bahkan pusat kewalian dunia sekarang ada di Kalimantan Selatan, sekarang ada di Martapura, ada di... Dan bahkan seluruh dunia itu sekarang ilmu makrifatnya kan semua menginduk ke Guru Sekumpul. Nah orang Kalsel belajarnya itu harus kepada murid-muridnya Guru Sekumpul atau duriatnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Jangan yang lain-lain, bisa keliru, bisa salah, bisa disalahkan, bisa disesatkan nanti. Nilai-nilai yang diwariskan Syekh Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampeyan, dan kemudian puncaknya itu ditegaskan oleh Maulana Sekumpul, itu harus dijaga oleh orang Kalsel. Kalau nggak menjaga itu, hancur nanti Kalsel. Kumpul. Pemaparannya ini dijelaskan agar masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, tidak salah memilih guru agama dan menjadi liar tidak sesuai dengan syariat dan ajaran Rasulullah SAW. Ia menilai bahwa pewaris para nabi adalah ulama. Lantas, siapa yang disebut ulama? Yakni orang-orang yang mengamalkan akhlak Rasulullah. Sekalipun seorang keturunan Rasulullah, jika tidak mengamalkannya, maka dia tidak sesuai dengan kategori ulama tersebut. Jadi, hum amanul ar pada kiri dan seterusnya itu ahlul baitnya Rasulullah, karena mereka orang-orang yang suci dari melakukan dosa-dosa, karena mereka berakhlak mulia seperti Rasulullah. Mereka lah yang mengamankan bumi, bukan asal bawa darahnya aja. Lalu, pengasuh pondok pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul itu mengatakan, statement ini bukan bertujuan untuk memberikan stigma negatif kepada label Habib kepada para keturunan Rasulullah. Karena mereka berakhlak mulia seperti Rasulullah, merekalah yang mengamankan bumi, bukan asal bawa darahnya. Akan tetapi, sebagai peringatan kepada keturunan Rasulullah tidak serta-merta menjadi jaminan sebagai contoh yang baik bagi umat Islam. Ia mengaku bahwa statement itu bukan berarti mengingkari kehabiban. Darah itu ada tempatnya, ilmu juga ada tempatnya. Sayyidina Ali bilang, al-ilmu bil adab la bin nasab. Ilmu itu karena adab, karena belajar, karena prihatin, karena riyadhah, bukan karena nasab, bukan karena darah. Jadi ini bukan berarti saya itu mengingkari kehabisan, enggak. Darah itu ada tempatnya, ilmu itu juga ada tempatnya. Sayyidina Ali bahkan bilang, al-ilmu bil adab la bin nasab. Ilmu itu karena adab, karena belajar, karena prihatin, karena riyadhah, bukan karena nasab, bukan karena darah. Abu Yamutati juga pernah mengingatkan itu di short video di YouTube, masih ada. Pewarisnya, penerusnya Rasulullah, pewarisnya, penerusnya para nabi itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya.